Mas, kalau di belakang ini apa nih? Kok banyak tumpukan apaan nih? Ini di belakang ini produk kita Silase. Oh gitu, namanya Silase. Tapi kalau soal pakan ini Mas, kalau pakan, tadi kan katanya Mas Husaini juga menjual pakan. Betul. Gitu ya. Pakan yang seperti apa dan bahan-bahannya apa saja nih? Jadi bahan yang kita jual di sini tuh sebetulnya bahan baku Mbak. Jadi bahan baku seperti Silase ini. Ini yang di belakang ini ya? Silase ini kita buat dari beberapa limbah pertanian. Jadi ada yang tepung jagung, juga ada tepung jagung manis yang masih hijau itu, dan juga kita pakai jagung plus jagungnya. Biasanya juga bisa kita bilang limbah karena jagung plus jagung biasanya kurang air. Musim kayak gini kita banyak dapat barang, jadi daripada petani rugi dijual ke kita. Oh gitu. Itu bisa. Dan juga ada produk-produk lain semacam isian rumput pakcong yang hari ini lagi rame, juga ada pakcong, ada gama umam ya. Jenisnya mulai banyak tuh semacam rumput gajah-gajahan lah. Semacam yang rumput gajah. Kalau rumput gajah saya tahu, kalau oh gitu. pakcong kayaknya belum familiar ya dengan iya. saya. Oke. Jadi konsepnya hampir seperti rumput gajah, tapi dia tidak berbulu. Jadi untuk kambing lebih disukai dan kandungan nutrisinya lebih bagus. Oh iya. Gitu. Jadi ada beberapa campuran tadi ya. Betul, untuk silasenya ya. untuk silasenya gitu. Jadi kita pakai silase kita ini sudah di beberapa wilayah sebenarnya. Kita kemarin terakhir kita kirim ke Surabaya, terus ke Sragen, ke Blitar gitu-gitu. Oke, jadi silase ini kalau kata lebih gampangnya itu apa ya? Yang diawetkan gitu ya? Pakan yang diawetkan gitu. Seperti apa? Gini, kalau silase secara keilmuan itu sebetulnya pengawetan hijauan dengan metode dikedapkan, dikedap udarakan. Itu secara keilmuan. Jadi bahan apapun itu bisa dilakukan. Jadi kalau peternak-peternak belajar ke kita, biasanya yang kita tanya, ada apa di sana, Pak? Jangan paksakan untuk pakai tepung jagung, jangan paksakan untuk pakai rumput pakcong. Kalau di sana ada daun kacang tanah yang masih hijau, itu juga bisa. Bisa. Betul. Oh, jadi sesuai dengan daerahnya masing-masing Betul. gitu ya. Oh, gitu. Jadi sebetulnya silase ini teknik untuk pengawetan hijauan makanan aja. Apa aja bisa? Apapun bisa. Apa aja bisa. Tapi kalau di sini tadi ya ada tepung jagung yang paling banyak kita ada dan kita bisa jual. Yang melimpah mungkin yang kali melimpah ya di sana gitu. ya. Kalau karena namanya kita jual tuh kan biasanya nggak enak kalau gonta-ganti. Ya. Nah, tapi kalau orang yang belajar ke kita, apapun yang ada di tempat sampean, ada di tempat Anda, itu bisa dimanfaatkan. Oke. Jadi pakan tadi ada silase, terus apa lagi tadi? Silase, terus kita campur dengan konsentrat. Nah, konsentrat pun juga kita buat sendiri sebenarnya sih. Jadi kita pakai jagung, terus pakai tumpi jagung juga, bahan turunan dari pabrik jagung. Terus juga pakai onggok ketela. Terus biasanya kita juga dapat produk ponggol ketela. Ponggol ketela, dan juga ada beberapa produk-produk yang memang itu buangan dari pabrik, misal CGF, DDGS dan sebagainya begitu. Itu konsentrat. Dan nanti dicampur dari konsentrat. Nah, itu setelah dicampur konsentrat, dalam pemberiannya aplikatornya itu dicampur silase. Silase sebetulnya konsepnya hampir sama dengan hijauan. Cuma daripada jenengan peternak-peternak itu ngarit setiap hari, itu dibuat silase. Jadi nanti silase dicampur konsentrat. Tapi kalau memang masih bisa mengarit, kalau kami di peternak biasanya nih kalau ini ya tetap ngarit aja, tapi diselingi juga harus punya silase. Jadi ketika dia ada bowo hari ini kan ini bentar lagi nih. Apalagi tinggal piknik kemana? Betul. Nanti hewannya gimana nih, ternaknya gimana? Daripada ngarit nggak bisa lah kasih silase itu tadi. Jadi konsentrat kita campurkan. Tapi kalau di kita dari mitra-mitra kita yang sudah proper, kita rekomendasikan untuk dicampur. Jadi dia dicampur terus disimpan di drum. Jangan lupa diberikan probiotik. Kenapa? Fungsinya apa nih probiotik ini? Probiotik ini sebetulnya kan membantu proses pencernaan. Jadi seperti halnya kita manusia juga ada produk-produk probiotik buat manusia kan lah. Untuk kambing juga sama. Di kambing ini perlu adanya penambahan probiotik karena rumen ternak itu punya kapasitas bakterinya. Jadi kita lakukan pengolahan. Jadi bahasa enaknya begini. Kalau ternak itu makan beras bisa misalnya. Tapi kan orang tuh makan beras itu mungkin bisa, tapi kalau dimasak dulu bisa langsung dicerna. Nah, seperti halnya di ternak. Kalau kita lakukan pemasakan di luar dengan probiotik dari luar, nah itu nanti
biar dalam proses pencernaan dalam tubuhnya biar lebih cepat. Oke, jadi pencernaan itu jadi lebih lancar lah gitu lebih ya. cepat juga dan ada beberapa yang sudah terpisah. Misal protein yang dulunya masih mengikat dengan bahan yang ada itu bisa lepas. Nah, yang paling enaknya sebetulnya probiotik paling gampang kalau teman-teman pemula itu kalau pernah ada damen, tahu damen, damen padi itu kalau nggak di probiotik itu kan ditarik keras tuh. Nah, kalau dilakukan fermentasi probiotik ditarik enteng. Itu karena sudah dilakukan. Itu. Baik-baik. Kembali lagi ke silase ini ya Mas ya. Ini sebenarnya juga menguntungkan peternak ya. Kenapa? Karena kalau musim hujan mungkin kalau ngarit gampang lah, banyak rumput lah gitu ya. Betul. Kalau musim kemarau, wah pusing ini ya. Gimana? Gimana dapat rumput ini yang hijau-hijau ini di mana gitu ya. Jadi kita juga memberikan solusi itu sebenarnya. Tapi kalau orang beli ke kita, kalau cuma 1-2 silakan datang gitu kan. Karena kalau banyak sebelum membeli silase kita akan mengarahkan berapa ternaknya. Oh iya. Jangan lantas ketika dia berpikir untuk beli dan beli, endingnya beternaknya dia mengatakan rugi. Karena semua beli nih. Ya, betul. Jadi kalau datang ke sini, kalau ternaknya masih di bawah 10 sampai 20, kalau masih mampu untuk ngarit aja. Oh gitu. Jadi kami tidak ingin, saya sebagai sarjana peternakan nih, tidak mau peternakan dijadikan kambing hitam. Oh iya. Kambing kita putih-putih semua. Kambingnya putih padahal ya. Iya. Jadi peternakan nggak untung, bisnis peternakan itu rugi dan sebagainya. Itu karena kesalahan manajemen saja biasanya. Oh baik. Itu kalau misalnya datang ke sini belajar soal itu boleh ya Mas ya? Siap, kita malah terbuka. Jadi kita tidak melulu jualan. Jadi kalaupun dia tanya apa yang ada di tempat kita pasti akan berikan. Oke. Kalau misalnya ada mungkin di Magetan atau Ponorogo ada semacam asosiasi peternak gitu ya. Kemudian memanggil Mas Husein untuk ngasih pelatihan boleh ya? Boleh. Nah, itu dia yang penting. Kemudian ketika silase ini sudah jadi seperti ini bisa tahan berapa lama nih? Ini sebenarnya secara teori dia bisa 1 tahun. Oh, bisa 1 tahun? Bisa 1 tahun, wow. menurut teorinya. Cuma kadang kalau ini di packing dalam bentuk plastik, ini karena ada resiko tikus dan lain sebagainya, itu kita bisa menjamin paling 2-3 bulan. Tapi kalau nanti ini di rumah bisa diolah dan langsung dimasukkan ke drum, itu bisa 1 tahun. Bisa sampai 1 tahun. Wah, lumayan juga ya. Baik. Mungkin kalau yang ternaknya ini lebih dari 100 ekor gitu. Kalau ini manfaat banget seperti ini ya. Betul. Jadi konsistensi. Jadi ternak itu selain juga butuh pakan berkualitas, butuh pakan yang konsisten. Misal kalau dalam bahan pakan itu ada jagung, lalu diganti jagung itu pasti akan stres pakan. Menurut teorinya adalah ada stres pakan. Iya. Oh iya. Jadi harus konsisten itu tadi. Khusus untuk pengemukan biasanya. Tapi kalau untuk untuk beranak breeding nggak kerasa, Tapi kalau pengemukan itu bisa kerasa dropnya bobotnya. Oh gitu. Mas, kalau boleh dibagi tips-tipsnya gitu ya buat para peternak yang pemula ini apa nih tips-tipsnya nih? Pertama memang konsistensi kalau pemula ya. Karena enduro pemula itu angah-angah. Harapan tinggi. Oh, harapan tinggi. Ya. Jadi itu dari kita. Jadi pertama memang harus konsisten, terus betul-betul cari ilmunya dulu. Jangan sampai masuk ke peternakan tanpa ilmu. Kita pernah mengalami awal-awal itu, meskipun saya peternak, jurusan peternakan pun kematian tinggi itu hal yang biasa saat itu. Gitu ya? Jadi benar-benar cari ilmunya, lalu juga jangan lupa kalau bisa cari relasi itu hubungannya dengan penjualan. Karena kenapa? Kalau peternakan, kalau nanti sudah beternak dan pengen banyak, kalau nggak punya temen atau hanya fokus di terkandang, kalau nggak punya temen itu juga akan kesusahan penjualan. Jadi kuncinya adalah istiqomah, terus tambah relasi, sama juga kalau kami untuk para peternak pemula ataupun yang lama sebenarnya, atau yang mungkin sudah mulai downgrade semangat. Jadi peternakan kambing ini menurut kami membaca adalah ibadah,
peternakan yang punya nilai ibadah. Oh, kenapa? Gitu. Karena Rasulullah peternak, penggembala juga. Yang kedua, kambing domba itu tidak bisa dimasuki dari luar negeri, khususnya untuk ibadah. Apa itu akikoh? Karena akikoh itu harus ekor hidup, ya betul, bukan daging. Kalau sapi mungkin sudah bisa dikejar dari luar negeri masuk ke Indonesia, bisa rusak harganya. Tapi kalau untuk peternakan kambing dan domba ini akan sangat bisa bertahan karena ini adalah peternakan yang punya ibadah dan memenuhi kebutuhan ibadah seluruh umat muslim di Indonesia. Jadi jangan takut tidak ada pasar, tapi tetap harus diawali dari banyak teman. Oke, itu yang penting tadi apa? Konsisten, istiqomah tadi, kemudian relasi juga penting, ilmu juga penting banget. Jadi kalau misalnya mungkin punya dana lah istilahnya seperti itu ya, jangan mentang-mentang punya dana kemudian aku mau beli kambing segini, mau peternak segini, tidak bisa ya Mas ya. Harus tetap ada ilmunya, harus konsisten dan juga apa tadi? Ilmu, konsisten, dan relasi. Nah, itu dia, sampai lupa kita ya. Baik, Mas, ini kan Idul Adha 2024. Kemudian misalnya ada mungkin tadi ada yang punya dana, ingin beternak untuk persiapan Idul Adha 2025, bisa nggak nih? Bisa. Kalau misalnya ingin bermitra dengan ini Mas Husein bisa? Bisa. Jadi kalau kita biasanya buka open mitra itu 6 bulan terakhir sebelum Idul Adha. Oh gitu. Ya, tapi kemarin kita juga punya analisa usaha baru nih untuk tahun depan. Jadi kebetulan kita punya mitra peternak domba perah, kambing perah. Kambing perah. Betul. Oh. Kambing perah ini kita punya mitra itu rata-rata mereka menjual kambing itu dalam usia kecil kalau untuk jantan. Karena mereka merasa kalau melihara jantan dari kecil itu rugi. Karena pasarnya rata-rata pasti di Idul Adha. Makanya ini sudah bisa dijalankan nanti kemitraannya, kita bisa join dengan teman-teman peternak kambing perah. Nanti jantannya bisa dibeli, pastinya lebih murah karena masih kecil dan jangkanya akan panjang meskipun. Tapi tetap saya kira masih cuanable, kemarin kita hitung. Cuanable. ini yang istilah baru ini, cuanable gitu ya. Dulu 6 bulan, sekarang 8-9 bulan bermitra untuk memulai untuk Idul Adha sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Jadi kalau misalnya ingin cuan nanti di Idul Adha, nah cuanable nanti di Idul Adha, bolehlah nanti berkonsultasi dengan Mas Husein gitu ya. Bolehlah nanti dibicarakan bagaimana ke depannya gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kalau Idul Adha tahun ini gimana nih Mas kira-kira nih di Kabupaten Madiun khususnya ya, penjualan hewan kurban ini gitu, kalau menurut Mas Husein sendiri? Kalau kami per detik ini pasarnya merasa pasar menurun. Tapi meskipun sudah kita prediksi di tahun kemarin, tapi prediksi kita dari beberapa teman-teman di nasional dan ngobrol itu tahun ini kemungkinan puncak turunnya. Semoga saja tahun depan iklimnya berbeda. Kayaknya kemarin analisa kita juga ada hubungan dengan Pilpres. Oh gitu. Jadi uang pemilik uang itu ditahan juga. Akhirnya uangnya tidak bisa ke masyarakat, juga nggak bisa beli ke kita. Jadi saya kira untuk tahun ini kita kami targetkan agak rendah dari tahun kemarin, tapi kami optimis untuk tembus. Tapi untuk tahun depan, tadi kita berbicara masalah proyeksi, insya Allah untuk para peternak di kemudian hari, untuk tahun depan, saya kira masih oke lah analisanya. Jadi beda dengan tahun ini. Tahun ini kayaknya teman-teman mesti bingung untuk jualan. Cuma nanti kita bisa sharing-sharing aja lah. Kalau tahun ini mungkin ya agak turun lah sedikit gitu ya. Betul. Tapi tahun depan ini proyeksinya meningkat nih dari tahun ini. Insya Allah kita prediksi. Baik, Mas Husein terima kasih sekali sudah mengizinkan kita untuk melihat-lihat dan juga sedikit belajar soal dunia peternakan, khususnya peternakan kambing nih. Bisa juga nanti membuka mata dan juga pikiran pemirsa yang ada di rumah. Siapa tahu nanti ada pemirsa yang ingin jadi mitra begitu ya dari Mas Husein ini dan tim. Boleh silahkan nanti kita cantumkan alamatnya dan juga media sosialnya ya Mas, boleh ya. Nah pemirsa seperti itu. Terima kasih sekali Mas Husein ya. Sama-sama.
Nah, pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Mas Hussein dari Wilisia Multifarm. Kita bisa melihat kandang kambing di sini dan juga bisa belajar seputar peternakan kambing mulai dari pakan, kemudian perawatan dan lain sebagainya. Nah, dan bagi peternak pemula ataupun pemirsa yang ingin memulai beternak kambing khususnya, yang penting tadi dikatakan oleh Mas Hussein yaitu yang pertama adalah konsisten, kemudian relasi dan juga ilmu yang cukup. Jadi dana saja tidak cukup nih, ilmu yang cukup juga penting agar nanti ke depannya usaha peternakan yang dijalani bisa cuanable ya, atau bisa memberikan hasil yang maksimal. Demikian liputan saya Lisa Mutiasari dan Tirta Sugara melaporkan.